Baik, pada pertemuan pertama mata kuliah basis data lanjut ini kita akan belajar mengenai DDL dan DML. Apa itu DDL dan apa itu DML? Langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi DDL adalah Data Definition Language, yaitu perintah yang digunakan untuk hanya memanipulasi database dan table. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk memanipulasi data atau record dari tabelnya sendiri. Dia hanya dapat memanipulasi struktur dari table dan struktur dari database-nya. Adapun perintah DDL diantaranya ada create, yaitu dapat membuat table dan membuat database, alter untuk mengubah struktur table, dan drop digunakan untuk menghapus table dan database juga. Baik saja langsung kita praktek. Di sini saya rekomendasikan teman-teman untuk menginstal aplikasi XMPP dan mengaktifkan MySQL-nya. Kita start MySQL-nya. Lalu untuk praktek kali ini kita akan menggunakan command prompt. Kita buka command prompt di operating systemnya. Lalu teman-teman masuk ke tempat teman-teman menginstal XMPP-nya. Di sini saya menginstal XMPP di storage IE dan XMPP. Lalu masuk ke MySQL-nya, masuk lagi ke bin-nya, dan tuliskan mysql.exe dan diikuti dengan min-u, username-nya apa, dan misalnya di sini saya username-nya root. Kalau teman-teman mungkin sudah men-setting password MySQL, ya teman-teman bisa tuliskan min password, tapi di sini saya tidak menggunakan password. Lalu teman-teman klik enter, maka kita akan masuk ke database-nya. Di sini database yang digunakan adalah MariaDB. Sebelumnya kita akan melihat database apa saja yang sudah kita buat. Kita tulis di sini dengan perintah show databases. Di sini kita memiliki 5 buah database. Untuk praktek, kita akan membuat satu buah database bernama universitas. Cara membuat database-nya, kita tuliskan dengan DDL create database, diikuti nama database-nya. Di sini nama database-nya universitas. Sekarang kita lihat lagi dengan cara show databases. Ternyata database universitas sudah berhasil kita buat. Sebelum membuat table, jadi kita akan praktek menggunakan DDL create ini untuk membuat table awalnya. Sebelum membuat table, kita harus masuk dulu ke dalam database-nya. Karena pada konsepnya, table itu adalah komponen dari database. Tidak mungkin table itu berdiri sendiri tanpa database. Untuk itu kita masuk dulu ke database-nya, kita tuliskan use, nah diikuti dengan nama database-nya. Seperti ini. Nah, sekarang MariaDB-nya tadinya non, kita belum memilih database-nya, sekarang si MariaDB-nya sudah universitas. Berarti kita sudah masuk ke database universitas. Sekarang kita buat table dari mahasiswanya. Di sini contohnya kita akan membuat sebuah table dengan nama mahasiswa, di mana table ini memiliki 4 buah kolom, diantaranya kolom NPM, nama, alamat, dan prodi. Langsung saja kita tulis DDL-nya, create table, dan diikuti dengan nama tabelnya. Di sini contohnya nama tabelnya mahasiswa. Lalu kita tuliskan kurung buka seperti ini. Di dalam kurung buka ini kita dapat menuliskan kolom-kolom apa saja yang akan ada di dalam sebuah tabel mahasiswa ini. Contohnya saya akan menuliskan atau saya akan membuat kolom nama atau kolom NPM, nomor induk mahasiswa, dengan tipe data char yang memiliki size 10. Lalu dia primary key-nya, dan dia tidak boleh kosong. Kolom kedua yang akan saya definisikan adalah nama, tipe datanya varchar 25, dan dia tidak boleh kosong. Kolom ketiganya adalah prodi, varchar juga 25, dan dia not null juga. Dan yang terakhir kolom alamat, tipe datanya varchar 100 dan not null juga. Kita tutup dengan kurung tutup dan titik koma. Nah, sekarang tabelnya berhasil kita buat. Bagaimana cara menampilkan table? Kita tulis dengan show tables. Seperti ini. Nah, jadi di database universitas sekarang sudah ada satu buah table, yakni table mahasiswa. Untuk melihat detail dari
kolom-kolom tabel ini kita dapat menuliskan describe mahasiswa. Jadi kita bisa melihat detail dari mahasiswanya. Nah, contohnya ini kolom-kolom yang ada pada tabel mahasiswa diantaranya NPM, nama, prodi, dan alamat. Lanjut, sekarang perintah alter. Jadi alter itu digunakan untuk mengubah struktur tabel, mengubah ukuran atau tipe kolom yang digunakan. Lalu, namun sebelum kita mengubah satu tabel dengan perintah alter, terlebih dahulu kita lihat dulu struktur tabelnya dengan cara atau dengan perintah describe tadi. Seperti tadi ya, sudah saya praktekkan. Misal contohnya, saya akan mengubah ukuran nama yang tadinya 25 menjadi 50 varcharnya. Sekarang kita tulis DDL-nya. Ingat di sini DDL untuk mengubah adalah alter table, dan diikuti nama tabelnya. Di sini nama tabelnya mahasiswa. Setelah itu ditulis, dia mau memodifikasi, berarti ditulis nama DDL-nya adalah modify. Modify, dan diikuti apa yang mau dimodifnya. Di sini saya misal mau memodifikasi nama menjadi tipe datanya varchar 50, dan dia tetap not null juga. Seperti ini. Nah, berhasil. Kita lihat lagi di describe mahasiswa. Sekarang nama tipe datanya sudah berubah menjadi varchar 50 yang tadinya varchar 25. Lalu ada juga alter yang digunakan untuk menambahkan kolom. Contohnya di sini kita masih belum punya kolom fakultas. Nah, kita dapat menambahkannya dengan perintah alter table mahasiswa add, diikuti nama kolom yang akan ditambahkan. Contohnya di sini adalah fakultas. Tipe datanya misalnya varchar 25 juga. Dan dia not null ya misalnya. Nah, kita lihat lagi. Nah, sekarang kolom fakultas berhasil kita tambahkan. Lalu alter yang ketiga adalah alter yang digunakan untuk menghapus kolom. Nah, caranya kita tuliskan dulu DDL-nya, alter table, diikuti nama tabelnya, dan diikuti dengan drop. Nah, sekarang kolom mana yang mau di drop? Misalnya di sini saya akan menghapus atau mendrop tabel alamat. Kita tulis nama kolom yang akan di drop atau di delete. Di sini kolom alamat. Nah, berhasil. Kita lihat lagi di script mahasiswa. Sekarang kolom alamat sudah berhasil kita hapus. Lalu perintah selanjutnya adalah drop table. Drop table itu digunakan untuk menghapus table. Perintahnya drop spasi nama tabelnya. Contoh di sini saya akan membuat dulu sebuah table. Create table misalnya tes. Dia isinya hanya ID saja, misalnya not null, primary key, seperti ini saja. Tipe datanya misalnya char 1. Nah, sekarang kita sudah punya show tables untuk melihat daftar tables-nya. Sekarang kita sudah punya tables test juga. Nah, gimana cara ngedrop table test yang ada di database universitas ini? Jadi, caranya kita mengetikkan DDL-nya itu drop, dan diikuti nama tabel yang akan dihapus. Saya di sini adalah tes. Mohon maaf, di sini drop table ya. Drop tables, table, tidak pakai S ya, table, dan diikuti nama tabelnya. Seperti ini. Sekarang table tes berhasil kita hapus. Lalu pokok bahasan yang kedua adalah DML. Apa itu DML? DML adalah Data Manipulation Language, yaitu perintah-perintah MySQL yang digunakan hanya untuk memanipulasi record-record atau data yang ada di dalam database-nya. Gunanya dia bukan untuk memanipulasi tabel ataupun database-nya, struktur tabel ataupun struktur database-nya, namun dia lebih memanipulasi ke isi atau record datanya. Contoh, jadi DML itu diantaranya ada insert untuk menambahkan, select untuk menampilkan, update untuk mengubah, dan delete untuk menghapus. Kita masuk ke DML yang pertama. DML yang pertama adalah insert.
Insert digunakan untuk menambahkan data ke dalam tabel. Contohnya, tadi kita sudah memiliki tabel mahasiswa. Sekarang kita akan masukkan record atau data si mahasiswanya. Contohnya di sini kita tuliskan DML-nya, yaitu insert into mahasiswa. Kita bisa langsung tulis di sini values. Values-nya apa saja? Tadi kan di sini field-nya, atau mungkin gini saja, kita tulis dulu describe mahasiswa. Sekarang kita insert into mahasiswa values. NPM-nya G6511700031. Ini kolom pertama ya. Values, ini isinya gitu. Isi kolom pertama kan adalah NPM ya. Lalu yang kedua, kolom yang kedua adalah nama. Kita tulis di sini namanya Raden Muhammad Firzatullah. Dan prodinya itu di sini misalnya SI, fakultasnya FTKI, seperti ini, dan kurung tutup dan titik koma. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana untuk melihat atau menampilkan record-record yang sudah tersimpan di tabel mahasiswa? Caranya itu kita tulis select, DML-nya select, bintang, from, mahasiswa. Nah, jadi sekarang di tabel mahasiswa itu sudah ada satu buah data atau satu buah record, di mana record itu memiliki NPM-nya G6511700031, namanya Raden Muhammad Firzatullah, prodinya SI, dan fakultasnya FTKI. Adapun insert itu, dia tadi di sini saya insertnya itu tidak mendefinisikan kolomnya. Jadi kita harus mengikuti urutan kolomnya dari describe mahasiswa ini. Nah, gimana kalau misalnya kita tidak mau mengikuti ininya gitu, tidak mau mengikuti urutan si kolomnya ini dari kiri ke kanan gitu, dari atas ke bawah. Kita bisa langsung definisikan sendiri pada saat menginsertnya. Contohnya di sini, insert, kita akan menginsert satu lagi, insert into mahasiswa. Nah, di sini kita definisikan dulu urutan-urutan si kolom yang akan kita insert. Di sini misalnya nama, NPM, prodi, fakultas. Jadi tidak NPM dulu, melainkan yang pertama adalah nama gitu. Kita enter dulu saja, lalu kita tulis values. Di sini misal namanya Faiza Syatir. NPM-nya G6511700032 misalnya. Prodinya misalnya TI, fakultasnya FTKI juga misalnya. Nah, dia berhasil ya. Kita coba lihat lagi di select. Berhasil dimasukkan. Jadi tadi ada dua tipe atau dua DML, dua jenis DML untuk menginsert mahasiswa atau menginsert data ke dalam table, yaitu dengan cara mendefinisikan terlebih dahulu apa yang akan dimasukkan ataupun langsung mengikuti urutan si describe tables-nya. Lalu bagaimana Pak kalau misalnya kita mau memasukkan datanya itu lebih dari satu? Dari tadi kan kita memasukkan hanya satu saja ya. Nah, di sini ternyata ada perintah multiple insert juga, yaitu untuk memasukkan data lebih dari satu record data untuk masukannya. Caranya, kita tuliskan dulu DML-nya, insert into, di belakangnya nama tables-nya, mahasiswa, values, dan di bawahnya record-record yang akan dimasukkan. Contohnya di sini Faiza Syatir dan Raden Muhammad Firzatullah. Langsung saja kita coba praktekkan di sini insert into mahasiswa seperti ini. Lalu masukkan values-nya di sini kita tulis values dan di sini misalnya kita ikuti aturan yang tadi ya. Kita tidak mendefinisikan, jadi kita harus mengikuti urutan si field yang ada di describe mahasiswa. Yang pertama adalah NPM. Misalnya G6511700033. Namanya misalnya Dwi Indriati. Lalu jurusannya misalnya akuntansi.
fakultasnya fakultas ekonomi, misalnya seperti ini. Nah, setelah kurung tutup, kita tambahkan lagi koma. Jadi jangan langsung titik koma, melainkan koma. Kita masukkan record yang kedua yang akan dimasukkan. Saya G6511700034 sekarang ya. Kita masukkan misalnya Rido Dani Ardana, jurusannya prodinya komunikasi, dan fakultasnya fakultas ilmu sosial, FIS, seperti ini. Pasti di sini error ya teman-teman. Kalau kita titik koma di sini pasti error karena di sini saya lupa nih. Di belakang FA-nya saya tidak mencantumkan kutip penutupnya. Nah, pastinya error seperti itu. Nah, kita ulang lagi dari awal, insert into mahasiswa, lalu value-nya Dwi Indriati seperti ini, FE, dan Rido Dani Ardana seperti ini. Kalau gini pasti berhasil. Sekarang kita lihat, select, bintang, from, mahasiswa. Sekarang sudah ada 4 buah record data. Tadi kita berhasil memasukkan 2 buah record data ya. Lalu, select digunakan untuk menampilkan isi tabel. Tadi kita sudah praktekkan ya. Contohnya untuk menampilkan nama-nama dari tabel mahasiswa. Jadi kalau misalnya select bintang itu, select bintang, mahasiswa, from mahasiswa, dia akan menampilkan seluruh kolomnya teman-teman di sini. NPM, nama, prodi, dan lainnya, seluruhnya akan ditampilkan. Lalu bagaimana apabila kita hanya ingin mengambil namanya doang misalnya? Kita tulis di sini select nama kolom yang akan diambil itu apa? From mahasiswa. Jadi yang akan tampil hanya nama saja. Lalu kalau misalnya kita akan menampilkannya nama dan NPM bagaimana? Kita tulis di sini select nama, NPM from mahasiswa. Maka yang akan tampil adalah nama dan NPM saja. Lalu where digunakan untuk menentukan kriteria seleksi. Jadi gimana? Kan kalau tadi kita ambil seluruh recordnya. Tadi ada 4 buah record, kita ambil namanya, seluruh record akan tampil. 4-4-nya tampil. Gimana kalau misalnya kita hanya akan mengambil 1 buah record? Misalnya recordnya hanya Faiza Syatir aja yang akan kita ambil. Caranya itu, kita tuliskan DML-nya, select, lalu elemen atau kolom yang akan diambilnya, contohnya di sini nama yang akan diambil, from mahasiswa, where, di mana namanya itu Raden Muhammad Firzatullah. Misalnya. Saya di sini select nama from mahasiswa, where, nama Raden Muhammad Firzatullah. Misalnya seperti ini. Koma. Nah, maka yang akan diambil hanya nama dari Raden Muhammad Firzatullah saja. Kita juga bisa select-nya bintang, jadi seluruh kolomnya akan keambil, seluruh kolom di record-nya. Contohnya seperti ini. Jadi Raden Muhammad Firzatullah, NPM segini, prodinya segini, dan fakultasnya FTKI. Lalu perintah selanjutnya ada ordered by. Ordered by itu digunakan untuk menampilkan data dalam keadaan terurut. Contohnya, ketika saya tulis di sini select bintang from mahasiswa, dia akan menampilkan data. Namun tidak ada urutannya. Urutannya itu lebih ke urutan NPM-nya. Jadi dia lebih terurut di ininya absen NPM-nya di sini 31, 32, 33, 34. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita mau ngambil datanya itu namun urutannya dari belakang misalnya. Kita bisa tulis di sini select bintang from mahasiswa, lalu kita tulis order by, di sini ada order by-nya tuh ya. Order by. Ascending itu urutannya dari atas ke bawah atau dari 1 sampai 4, di sini 1 sampai 4. Kalau descending itu dia dari besar ke kecil atau dari 4 ke 1. Misalnya kita tulis descending order by descending NPM. Atau mungkin di sini ya.
Descending-nya di sini. Nah, mohon maaf tadi urutannya itu salah. Jadi order by table-nya apa, atau kolomnya apa, kolom mana yang mau di order atau diurutkan, lalu diakhiri dengan descending ataupun ascending. Kalau ascending ini dia diurutkan dari kecil ke besar, kalau descending dia diurutkan dari besar ke kecil. Contoh di sini kita akan mengurutkan dari kecil ke besar, kita tulis saja ascending. Nah, kalau di sini kita mengurutkan berdasarkan NPM-nya. Bagaimana kalau kita mengurutkan berdasarkan namanya? Kita tulis saja di sini langsung, select bintang from mahasiswa, order by, berarti kalau kita mengurutkan berdasarkan nama, kita tulis di sini kolom nama, kita tulis ascending. Maka dia akan berurutan. Yang pertama adalah Dwi Indriati. Karena secara alfabet, Dwi Indriati itu paling awal ya, di antara nama-nama yang lain. Namun apabila kita urutkan secara descending, yang pertama adalah Ridho Daniardana. Seperti itu. Lalu operasi relasi ya kurang lebih seperti tadi, ada sama dengan, ini seperti bahasa programan pada umumnya. Teman-teman bisa pelajari ini, nanti saya akan share materi PowerPoint-nya. Lalu ada juga update. Nah, update ini digunakan untuk mengupdate nilai record. Jadi nilai recordnya itu diupdate. Value dari si recordnya itu akan diupdate. Contohnya di sini saya akan mengupdate satu buah record dari tabel mahasiswa yang bernama Raden Muhammad Firzatullah. Akan saya update atau saya ganti namanya menjadi R.M. Firzatullah. Adapun DML untuk mengupdate record ini, caranya kita tuliskan update. Di sini nama tabelnya tentunya mahasiswa. Lalu kita tulis di sini set. Yang akan kita ubah itu apa? Nama kan. Kita ubah nama menjadi R.M. Firzatullah. Seperti ini. Lalu where, nama di mana saya akan mengubah itu yang namanya Raden Muhammad Firzatullah. Gitu. Kita enter. Kita coba select lagi ya. Select bintang from mahasiswa. Nah, titik koma, jangan lupa. Nah, sekarang nama Raden Muhammad Firzatullah-nya itu sudah berhasil diubah menjadi R.M. Firzatullah. Jadi, untuk mengubah value dari record pada database, kita dapat menggunakan perintah update. Dan yang terakhir adalah perintah delete. Perintah delete ini digunakan untuk menghapus record data dari table. Contohnya di sini saya akan menghapus record yang memiliki nama RM Firzatullah dari table mahasiswa. Adapun cara untuk menghapusnya, teman-teman dapat menuliskan DML delete from, diikuti nama tablesnya, where, kondisinya itu seperti apa? Kondisinya saya akan menghapus yang namanya RM Firzatullah. Kita tulis di sini, delete from mahasiswa, ya, ini, where, nama sama dengan R.M. Firzatullah. Dan berhasil, kita coba lihat lagi select bintang from mahasiswa. Sekarang record data yang memiliki nama RM Firzatullah berhasil dihapus. Jadi untuk materi kali ini saya rasa cukup. Teman-teman bisa coba praktekkan terlebih dahulu. Apabila teman-teman mengalami kesulitan atau ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa mengontak saya di grup WhatsApp yang telah saya buat. Lalu saya harap teman-teman juga membalas forum diskusi yang sudah saya unggah di web kuliah, karena jawaban atau balasan teman-teman untuk forum diskusi itu akan saya hitung untuk nilai kehadiran atau untuk absensi. Jadi apabila teman-teman tidak menjawab forum diskusinya, maka absensi teman-teman di pertemuan pertama ini tidak dianggap gitu. Jadi sebaiknya teman-teman menjawab forum diskusinya agar dihitung absensinya. Baik, saya rasa pertemuan kali ini saya cukupkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.